Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayah saya seorang buruh, dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Tetapi di balik kesederhanaan mereka selalu menyempatkan waktu di akhir pekan untuk berkumpul dan memasak untuk keluarga. Dan disitulah untuk pertama kalinya saya jatuh cinta dengan memasak. Karena meskipun hanya dengan masakan sederhana, kita bisa membuat orang lain bahagia. Dan itu yang membuat saya menjadi saya hari ini.発穀って漢字で書くと白黒。それって日本人の言葉で言うと白黒をはっきりつける。なんか乗るか反るかみたいな。なので発穀、僕のスタイルはお寿司だけで行こうっていうこのはっきりとしたコンセプトがあったので、おつまみやらないお寿司だけみたいな、こんなイメージでつけました。なんか視点を出さないって思ってたんですけど、なんか考え方が変わるというか、より多くの人に発穀のスタイル、日本のお寿司と広めたいなっていうのはずっとあったので、なんで、もちろん日本人の職人がすごいというか、日本人だからお寿司をやってるっていう時代は多分これからは終わると思うんです。やっぱり本当にやりたい人、本当にね、お寿司やりたい人、あとはコミュニケーション取れる人っていうのが大事だと思ってるので、じゃあ僕がバリに行ってインドネシア語でサービスできるかっていうとできないじゃないですか。なのでやっぱり現地の言葉も使える人、コミュニケーション取れる人ってすごい大事だと思うんです。ただ日本人だからね、お寿司握ってるだけでは僕はなんか喜んでもらえないと思っているので、そういう意味では現地の方、職人さんと一緒にやりたいなって思いました。Pertama kali saya diajak training ke Jepang, awalnya saya ragu karena nggak banyak sushi chef perempuan yang bisa saya jadikan inspirasi pada saat itu. Hirosa nggak pernah menilai saya karena saya perempuan ataupun laki-laki, tetapi beliau melihat dari kemampuan saya, dan saya bersyukur mendapat kepercayaan itu. Pertama kali saya menginjakan kaki di Jepang, rasanya sangat excited sih. Dan lebih dari itu, saya bisa belajar banyak dari salah satu chef ternama yang ada di Jepang dan di Ginza, yaitu Hirosato Sushi. Tapi di balik rasa excited untuk training di Jepang itu, ada rasa kesepian karena harus meninggalkan keluarga. Sebenarnya istri melarang untuk berangkat karena keadaan dia sedang mengandung 7-8 bulan. Saya minta izin ke perusahaan untuk pulang. Setelah pulang harus meninggalkan keluarga kembali dan anak masih berumur 2 bulan. Tapi setiap kali saya merasa jauh dari keluarga dan merasa kesepian, saya sadar di sini saya punya keluarga baru, yaitu Hakoku Team. Terlebih saya orang dari luar dan tidak bisa berbahasa mereka, tapi mereka masih mau menerima saya untuk tetap belajar di sana.
Bahkan ketika kita lagi nggak kerja ataupun lagi libur, kita biasa keluar layaknya sebagai keluarga, kita barbeque di taman. Di situ saya ngerasa saya nggak sendiri di sini. Saya punya keluarga yang baru, walaupun saya jauh dari anak dan istri. Pelajaran terbesar yang saya dapatkan selama saya training di Jepang dan saya belajar banyak dari Hirosang, saya harus memilih sendiri ikan yang akan saya berikan ke customer. Dan di setiap pagi saya harus belanja ke pasar ikan sendiri, memilih ikan sendiri, untuk memastikan ikan yang saya pilih adalah ikan yang terbaik untuk kita sajikan kepada customer. Saya juga belajar banyak tentang cara pengolahan ikan yang baik dan benar, agar perpaduan antara ikan yang saya olah dan juga nasi yang saya pilih menjadi kombinasi yang sangat baik untuk saya sajikan kepada customer. Bali dan Jepang adalah dua dunia yang sangat berbeda. Jepang dengan keetikannya, dengan keramaiannya. Sedangkan di Bali kita lebih santai dan tempat untuk rileks. Tapi di balik perbedaannya, Bali dan Jepang punya banyak kesamaan. Kita sama-sama menghargai budaya, kita sama-sama menghargai tradisinya.本当に自分の中で世界で最初の発掘の地点がバリに、魚もいいし人もすごく親切で楽しいし、ここだったらやりたいなって思いました。Ini apa ya? Kakap? Kakap merah. Ini kakap merah. Iya. Sniper. Kalau yang ininya tuh. Meskipun Bali dan Jepang memiliki laut yang berbeda, tetapi Bali punya jenis dan karakter ikan yang sama seperti Jepang. Itu yang menginspirasi saya untuk membawa Edomae style sushi yang saya pelajari di Jepang untuk saya bawa ke Bali. Sama seperti Hakoku di Ginza, Hakoku Bali adalah restoran sushi omakase yang mempunyai 20 set course menu yang hampir semuanya menggunakan jenis ikan yang berbeda-beda. Mulai dari snapper, makarel, yellowtail, dan yang menjadi ikon dari Hakoku ini sendiri yaitu tuna yang selalu fresh ditangkap di hari itu.やっぱりお客さんが笑顔で楽しく食事してもらって、トゥさんありがとう、ディアさんありがとう、あなたたちのお寿司をまた食べに来ますねって言わせる職人、お店になってほしいと思います。Saya percaya kesempatan gak selalu datang 2 kali. Dan kepercayaan yang saya dapatkan ini akan menjadi pembuka jalan bagi chef-chef sushi perempuan lainnya. Kebahagiaan terbesar saya sebagai seorang chef bukan hanya melihat restoran ini ramai, tetapi melihat pelanggan saya puas dengan apa yang saya sajikan. Mungkin untuk sebagian orang, ini adalah tujuan akhir mereka.
Tetapi bagi saya, ini adalah awal perjalanan saya.